Demam, 3 hari kenapa harus tunggu? Pasti bahas soal demam. Bukan, Bapak nggak tahu. Apa coba? Apakah ada alasan medis kenapa ketika demam tinggi, badan terasa sakit dan berat untuk digerakkan? Wah, ternyata soal demam. Firasat saya benar. Iya. Jadi, apakah soal demam tinggi itu badan terasa sakit? Jadi, demam itu dari artikel medis itu adalah sebuah mekanisme pertahanan tubuh ketika ada benda asing atau terjadi kesalahpahaman di dalam tubuh. Ya. Nah, cara satu-satunya adalah tubuh membuat si mikroorganisme ini atau benda asing ini menjadi nggak nyaman dengan meningkatkan suhu tubuh. Ya. Harapannya kalau suhu tubuh naik, si organisme yang masuk ini jadi nggak nyaman. Nah, tapi tubuh tuh nggak tahu apakah ini organisme berupa virus, bakteri, atau cacing, atau hanya kelereng doang yang bisa demam gitu. Itu alasan kalau demamnya terlalu mengganggu, misalkan mencapai 40 derajat, itu bisa menimbulkan suatu hal yang dinamakan kejang. Itu alasan kalau suhunya masih 38, dia diberikan obat-obatan penurun demam atau penurun suhu tubuh. Terus kenapa ketika kamu ke IGD harus ditunggu 3 hari? Karena demam itu proteksi pertahanan tubuh. Kalau selama lebih dari 3 hari demamnya menetap, itu berarti gangguan tubuhnya nggak hilang. Berarti infeksinya nggak hilang. Masalahnya menetap. Mungkin ada penyakit lain yang kita nggak tahu sehingga demamnya itu ada terus. Makanya kamu biasanya kalau demamnya baru 2 hari, disuruh pulang, baru setelah hari keempat, kelima disuruh balik lagi. Karena berarti infeksinya belum selesai. Nah, terus ada beberapa orang yang hari ketiga selesai. Iya, ada. Berarti pertahanan tubuhnya sangat proper. Jadi cukup 2 hari, 3 hari di demam, virusnya, bakterinya mokat. Begitu. Jelas? Nah, Dan salah satu efek demam karena infeksi inflamasi sistemik adalah nyeri sendi. Karena zat-zat inflamasinya, ya interleukin, ya kan CRP, dan zat-zat yang hasil dari leukosit dan imunitas secara sistemik, itu efek samping adalah menyebabkan rasa pegel linu di seluruh tubuh. Jelas? next. Pasti soal autoimun. Apa? Menurut saya soal autoimun. Saya belum baca, ini bukannya pesawat. Enggak, itu sebenarnya pertanyaan titipan dari Andika, Pak. Jadi, seseorang yang punya penyakit autoimun, apakah bisa lepas dari penyakit tersebut atau enggak? Wah, ini pernyataan keren, pertanyaan keren sebenarnya. Dan ini sampai saya baca jurnal papernya. Ini jurnalnya di sini, ada 2 ya. Udah, saya cari sejam. Dan ini spesialisasinya di subspesialis, jujur aja. Jadi saya menjelaskan supaya superficial dari penyakit ini. Jadi autoimun itu ada dinamakan remisi. Remisi itu bukan tahanan ya, ini remisi autoimun. Orang-orang atau pasien dengan autoimun itu tidak bisa sembuh total. Bisanya remisi.